Dr. John ini bukan hanya menulis buku yang tipis-tipis ya, jadi buku beliau itu tebal-tebal dan muatannya filosofis ya, Anda bisa bayangkan sekali. Nah ini bagaimana sih sebenarnya untuk membangun kekuatan atau otot-otot intelektual sehingga kita punya kemampuan, tadi memang dikatakan tekun. Nah kalau di breakdown ini ketekunan itu bentuknya seperti apa? Ya, teman-teman, kita ketemu lagi di channel Edukasi dan Motivasi yang akan membahas di seputar dunia pendidikan dan juga motivasi. Kali ini kita kedatangan salah seorang tamu yang spesial, Dr. John C. Simon. Ya, ada 3 gelar master di belakangnya, M.Hum, MTH, dan M.Phil ya. Yang kita kenal di Indonesia ini sebagai salah seorang penulis yang sangat produktif, yang sangat energik. Nah kali ini sengaja saya boyong di channel ini dalam rangka untuk kita ngulik-ngulik ya, bongkar-bongkar bagaimana pergulatan beliau bisa menjadi seperti yang sekarang ini. Tentu teman-teman yang sedang duduk di bangku kuliah dan juga kolega-kolega dosen ingin tahu lebih banyak bagaimana cara beliau bisa seproduktif seperti ini. Selamat datang Pak John, Dr. John Simon. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, boleh tidak bagi tips kepada teman-teman supaya teman-teman juga bisa ya mengikuti atau terinspirasi dengan pengalaman Bapak. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Dr. Bartolomeus Padatu yang mengundang saya dalam channel yang sangat baik ini, dan tentu channel ini bermanfaat bagi teman-teman dimanapun berada, khususnya teman akademisi dan para mahasiswa yang sedang berjuang, bergelut dengan usaha-usaha untuk mencari ilmu, menggali ilmu, dan memperdalam kajian-kajian yang kita tekuni saat ini. Nah, berbicara tentang dunia tulis-menulis, penelitian, pertama-tama yang saya pikir harus ada pada diri kita itu adalah apa yang saya sering yakini dan percayai. Mungkin semua kita setuju bahwa kalaupun ada orang yang disebut jenius, mungkin 1-2 orang. Tetapi kalau ada orang yang disebut tekun, ya tekun, mungkin saya termasuk di dalamnya. Jadi saya tidak pernah mengatakan jenius, dan saya pikir banyak orang yang akan setuju seperti saya. Seperti apa yang saya katakan, sebetulnya modal utama dalam kerja-kerja yang produktif, termasuk kita yang tekun di dunia perbukuan, ya, publikasi buku, dan kemudian penelitian, itu adalah ketekunan. Karena dengan modal dasar ketekunan, sebetulnya kita punya keleluasaan untuk jauh lebih berekspresi ketika kita sudah punya modal itu. Sehingga untuk ke depan kita selalu menempatkan proses yang kita mau lakukan itu bukan sebuah proses yang terpaksa, tetapi ada kecintaan pada apa yang kita ingin lakukan. Dan dengan ketekunan melahirkan kecintaan pada kerja-kerja produktif yang kita lakukan, maka kita percaya bahwa apa yang kita lakukan itu membuahkan hasil. Dan saya bersyukur bahwa beberapa publikasi, misalnya buku, saya sudah hasilkan dalam beberapa kesempatan terakhir ini. Misalnya 2 minggu lalu saya mempublikasikan buku saya yang ke-26 kalau saya tidak salah ingat. Dan mungkin dalam beberapa waktu ke depan, 1-2 minggu ke depan, publikasi ke-27, ke-28 akan bisa saya hasilkan. Dan semuanya itu modalnya cuma satu, ketekunan. Dan saya percaya bahwa saya termasuk orang yang tekun. Saya tidak pernah menyebut diri saya, dan termasuk saya bagikan kepada mahasiswa, ke teman-teman dosen, saya bukan orang jenius, tapi orang yang tekun. Ya, saya kira demikian. Ya. Oh, jadi resepnya itu sebenarnya ketekunan ya, bukan kejeniusan.
Atau ketika kita bicara tentang ketekunan ya, yang terus menerus ya, tidak berakhir seperti itu, terus masuk dalam sebuah pergulatan untuk memproduksi sesuatu, itulah sebenarnya kejeniusan ya, kalau mau dikatakan kejeniusan ya. Jadi orang-orang yang tekun itu adalah orang-orang yang jenius. Nah teman-teman, Dr. John ini bukan hanya menulis buku yang tipis-tipis ya, jadi buku beliau itu tebal-tebal dan muatannya filosofis ya, Anda bisa bayangkan sekali. Nah ini bagaimana sih sebenarnya untuk membangun kekuatan atau otot-otot intelektual sehingga kita punya kemampuan, tadi memang dikatakan tekun. Nah kalau di breakdown ini, ketekunan itu bentuknya seperti apa? Kan seorang penulis kan harus membaca ya. Nah, kan ada orang yang mengatakan, aduh membaca itu merupakan sebuah persoalan serius buat saya. Bisa bagikan tips untuk mengatasi itu? Iya, terima kasih Pak Dr. Padatu, dan pertanyaan ini sebetulnya membawa saya ke belakang ya, ke jauh, ketika saya mulai studi tentunya, dan pengalaman itu sebetulnya yang membentuk saya seperti sekarang ini. Dan sejak perkuliahan S1 saya sudah dikenal gitu ya sebagai orang yang kutu buku, dan saya jarang memang keluar. Saya ketika tinggal di asrama saya jarang keluar, bahkan saya kemana-mana selalu bawa buku ya. Saya main bola saya bawa buku, walaupun saya adalah striker baik ya. Di angkatan saya tahun 96 saya adalah striker ya, jadi saya pemain depan yang ya, saya nggak mau bilang bahwa saya tukang cetak gol, tapi ya beberapa kali cetak gol gitu ya. Dan tapi ya kemana-mana teman-teman saya di angkatan saya itu memang mengenal saya sebagai seorang yang kutu buku, dan hasilnya iya. Jadi saya buktikan misalnya dengan prestasi di S1 yang membanggakan, saya lulus cum laude, dan itu tadi saya mengasah diri, melatih diri saya seperti keyakinan iman saya mengatakan bahwa iman itu harus dilatih, dan sama seperti itu juga. Jadi proses belajar yang tekun itu memang membutuhkan latihan yang berulang-ulang. Kadang-kadang gagal ya, kadang-kadang gagal, tapi coba lagi, karena hidup itu, apalagi kita yang ingin menekuni dunia tulis menulis ya, penelitian, kita selalu harus biasa dengan istilah trial and error ya, mencoba, salah, gagal, tapi kita selalu termotivasi untuk mencoba lagi, dan percayalah bahwa akan ada keberhasilan di balik kegagalan yang kita alami. Bahkan mungkin kegagalan itu adalah sebuah prestasi dan sebuah kesuksesan yang tertunda, hanya waktu saja. Nah kemudian ketika saya S2 dapat kesempatan dari lembaga saya, dan saya bersyukur saya studi juga dengan beasiswa, saya bisa mengambil beberapa studi pasca sarjana secara bersamaan di beberapa kampus, bahkan seperti tadi diperkenalkan oleh Dr. Padatu, dan bahkan kemudian saya bisa lanjut ke S3 dan dengan waktu juga yang sangat cepat. Dan itu semua memang saya lakukan sebagai ekspresi ketekunan ya, ketekunan yang saya sering katakan selalu pasti terjadi di dalamnya proses trial and error ya. Dan dengan proses yang seperti itu yang kita latih, yang kita lakukan berulang-ulang, percayalah bahwa keberhasilan itu akan kita tuai ya, seiring dengan kerja keras. Nah, saya kadang-kadang bisa mengerti tentang tubuh saya sendiri. Ketika saya dulu kuliah, saya tahu setiap 3 bulan pasti saya opname, dan saya selalu Pak Padatu sudah tahu itu. Jadi saya sering cerita ketika kami sama-sama berjuang di Jogja dulu. Saya 2 bulan, 3 bulan saya sudah tahu. Saya selalu tahu kalau sudah demam kepala gitu ya, demam gitu. Saya pergi ke rumah sakit dengan naik motor, sudah dengan pakai tas di ransel, itu pakaian. Saya mau opname, saya ketemu dengan, saya daftar di resepsionis. Pokoknya saya mau opname 3 hari, saya mau makan enak. Loh Bapak sakit apa? Saya demam kepala gitu loh. Ya kemudian saya opname 3 hari, dan ya habis itu sehat kembali, saya belajar lagi. Bahkan sampai kadang-kadang belajar
ya ketika masih muda, masih kuat, saya kadang-kadang lewat waktu yang harusnya istirahat, tapi ya itu memang hal-hal yang kita latih secara sadar saya lakukan, walaupun hari ini saya harus membatasi diri karena seiring usia dan kekuatan yang mulai terbatas. Tetapi apa yang saya alami, saya rasakan, saya terima dan hasil hari ini itu adalah sebuah proses panjang yang tidak bisa instan. Itu poin. Jadi kita tidak pernah memaknai belajar itu kita lewati secara instan. Nah, instan itu hanya mungkin terlihat sesaat, tetapi dampaknya tidak terlalu maksimal dan tidak ada sesuatu yang mensukacitakan bagi kita. Saya kira demikian. Iya, tadi ya terbongkar ya teman-teman bagaimana proses pencapaian ini harus dibayar dengan harga yang mahal ya. Dengan kalau dalam konteks teori pertukaran itu harus ada yang ditukarkan ya. Tadi bagi beliau harus mengalami rasa sakit yang dalam begitu luar biasa sehingga harus diopname dan sebagainya. Nah, ini pengalaman yang luar biasa. Yang saya ingat tadi yang mengesankan bahwa kalau Anda menjadi seorang pembaca yang baik, tidak berarti Anda akan kehilangan hobi-hobi Anda. Beliau sudah sampaikan, sekalipun hobi membaca harus membawa buku, tapi beliau bisa menjadi seorang striker dalam olahraga ya. Nah, ini kita pakai filosofi bola ini kan semua dibangun dari bawah ya. Serangan itu dibangun dari bawah dan kemudian dengan satu ambisi dengan target yang luar biasa harus gol. Nah, sehingga inilah yang disebut dengan menargetkan sebuah tujuan untuk mencapai harganya. Jadi teman-teman, prinsip yang kita pelajari juga bagaimana buku di tangan beliau itu lengket seperti perangko ya. Bagaimana menjadi seorang kutu buku, bukan kutuan. Nah, kalau kutuan itu kan baca sedikit langsung jatuh bukunya dan sebagainya. Saya sampaikan yang terakhir ini untuk mendorong teman-teman di luar sana untuk bisa paham tentang apa yang harus dilakukan untuk bisa berakselerasi dengan apa yang Pak Dokter tadi sampaikan. Silakan. Nah, terima kasih sekali lagi untuk Pak pada mengundang saya kesempatan di channel ini. Sekali lagi saya menggugah teman-teman muda, para dosen, akademisi di apapun yang Anda miliki saat ini. Anda harus punya pertama-tama kecintaan pada apapun. Kecintaan itulah yang mendorong kita untuk selalu mengusahakan yang terbaik. Jadi jangan mengusahakan itu apa adanya, apalagi seadanya. Tapi buatlah maksimal, buatlah luar biasa, dan kualitas-kualitas seperti itulah yang mendudukkan Anda pada tahap tentu jerat keinginan. Yang bahwa setiap orang itu punya modal dasar yang yaitu ketekunan. Persis tadi Pak Dokter pada katakan dan saya setuju bahwa kita awalnya sama-sama punya ketekunan modal. Hanya itulah yang mau dibangkitkan dari kita. Baru kemudian mungkin kita termasuk kategori setelah tekun jenius. Jadi bukan awalnya kita jenius, tapi kita punya modal yang sama, yaitu ketekunan. Dan ketekunan itu kita mau bangkit. Itu seperti modal yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Setiap orang punya anugerah yang sama yang diberikan kepada kita, dan itu gratis. Mari kita dayakan itu, dan cara dengan kita mengkapitalisasi kemampuan kita, khususnya dalam bidang akademik, untuk melakukan karya terbaik bagi hidup Anda, masyarakat, keluarga, dan bahkan bangsa dan negara. Demikian. Ya, the power of tuntas, the power of ketekunan itu merupakan kunci master untuk kita tidak pernah nanti sekalipun jatuh, sekalipun ada banyak tantangan, ya, kejar terus dengan ketekunan itu, maka kita akan sampai pada satu tujuan, yaitu pencapaian impian yang kita inginkan. Teman-teman, percakapan ini sangat berharga dan memberikan nilai plus bagi channel ini. Tentu teman-teman tidak sabar untuk terus membongkar-bongkar tentang rahasia-rahasia. Semoga di lain kesempatan kita dapat sambung percakapan ini. Ya, terima kasih Pak Dr. John. Selamat untuk merajut kembali impian-impian yang jauh lebih hebat lagi dari yang sekarang. Kita doakan bersama teman-teman ya. Sampai jumpa, salam hebat dan salam trio.